Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih udah mampir. Terima kasih udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Terima kasih kepada seluruh subscriber saya yang selalu mendukung saya, yang selalu setia dan memberikan masukannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari salah seorang subscriber yang menurut saya sangat menarik. Kisah ini sebuah kisah nyata yang tentu saja dengan sedikit perubahan seperlunya. Kisah ini saya beri judul Merajut Cinta Sang Dokter Ganteng. Selamat menyaksikan ya, semoga terhibur. Saya tinggal di sebuah daerah yang boleh dibilang cukup ramai, karena memang berada di pinggiran sebuah kota besar. Di daerah saya tinggal itu terdapatlah sebuah rumah sakit. Rumah sakit itu sebuah rumah sakit swasta yang tidak terlalu besar namun cukup ramai dikunjungi. Rumah sakit ini kita sebut saja namanya Rumah Sakit Amanah. Di rumah sakit ini terdapat beberapa orang dokter dan juga perawat. Saya tinggal di samping Rumah Sakit Amanah sudah sejak lama, bahkan sebelum Rumah Sakit Amanah berdiri. Sejak Rumah Sakit Amanah berdiri, ibu saya sengaja membuka kantin di sana. Saya, sebut saja nama saya Randi, adalah seorang yatim. Ayah saya meninggal saat saya masih berusia 15 tahun. Saya anak tunggal dan ibu saya sudah tidak pernah menikah lagi sejak saat ayah saya meninggal. Dia berusaha membesarkan saya dan membiayai sekolah saya sendiri. Sejak buka kantin, kehidupan kami mulai membaik. Setidaknya kami selalu punya pemasukan setiap hari. Saya sebelum berangkat kuliah biasanya sering membantu ibu untuk melayani pelanggan. Hampir semua dokter dan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Amanah, mereka selalu sarapan di kantin kami. Kadang juga mereka sering memanfaatkan jam istirahat kerja untuk sekedar nongkrong dan minum-minum kopi di kantin. Ditambah lagi, biasanya banyak dari keluarga pasien yang makan dan minum di kantin kami. Ada seorang dokter baru yang bekerja di Rumah Sakit Amanah. Namanya Dr. Adi Mulyono, biasa dipanggil Dr. Adi. Dr. Adi baru bekerja 2 bulan waktu itu. Dia selalu sarapan di kantin kami. Setidaknya setiap hari ia piket. Untuk itu, saya sudah mengenalnya meski tidak begitu dekat. Dr. Adi mempunyai bentuk hidung yang sedikit mancung. Bibirnya tipis namun terlihat seksi. Matanya teduh. Tubuhnya sedikit kurus namun terlihat berotot. Saya suka memperhatikan Dr. Adi diam-diam. Selain tampan, Dr. Adi juga terkenal sangat baik dan ramah. Dia cepat akrab dengan siapa saja. Sebagai seorang dokter yang mempunyai wajah yang tampan, Dr. Adi memang sering menarik perhatian, terutama dari para perawat perempuan yang masih lajang. Mereka sering terdengar membicarakan Dr. Adi ketika nongkrong di kantin.
Dokter Adi memang masih muda. Kira-kira ia berumur sekitar 28 tahun. Dan yang paling penting dari semua itu, dia masih lajang. Setahu saya, Dokter Adi mempunyai jadwal piket setiap hari Sabtu dan Minggu. Meski di hari-hari lainnya, beliau juga sering datang ke rumah sakit, terutama saat pasien sedang banyak. Dokter Adi tinggal sangat jauh di kota. Setidaknya ia harus menempuh perjalanan selama kurang lebih setengah jam naik mobil untuk sampai ke tempat ia bekerja. Karena itu, saat ia piket, Dokter Adi biasanya menginap di rumah sakit. Belakangan saya tahu kalau Dokter Adi juga sedang kuliah untuk mengambil gelar S2-nya. Hal itu membuat saya semakin mengagumi beliau. Hingga pada suatu hari, saat itu saya sendirian di rumah. Ibu sedang pulang kampung karena ada keluarga yang meninggal. Saya tidak bisa ikut karena harus kuliah dan menjaga kantin. Tiba-tiba pada senja itu, Dokter Adi datang ke rumah. "Saya boleh numpang mandi di sini ya?" ucap Dokter Adi. Saya setengah mengangguk karena tak biasanya Dokter Adi menumpang mandi di rumah kami. "Kamar mandi di rumah sakit sedang direnovasi," lanjut Dokter Adi menjawab tatapan keheranan saya. "Saya lembur malam ini, lagi banyak pasien. Saya malas pulang, jadi saya boleh numpang mandi di sini kan?" Dokter Adi berujar lagi melihat saya hanya terdiam. Iya boleh dok, silakan saja," jawab saya akhirnya dengan sedikit tergagap. Dokter Adi masuk dan segera menuju kamar mandi yang berada di dapur. Saat itu saya mulai membayangkan hal-hal yang aneh. Dalam pikiran saya terlintas tubuh Dokter Adi yang sedang mandi. Namun segera saya menepisnya. Sekitar 15 menit kemudian, Dokter Adi selesai mandi. Ia sudah memakai pakaiannya yang baru. Padahal saya berharap Dokter Adi keluar dengan handuk terlilit di pinggang dan bertelanjang dada. Lalu saya akan membawanya ke kamar untuk berganti pakaian. Setidaknya saya akan bisa melihat dada Dokter Adi yang selama ini selalu tertutup bajunya. Tapi ternyata harapan saya sia-sia, karena Dokter Adi sudah berganti pakaian di dalam kamar mandi. "Makasih ya," ucap Dokter Adi membuyarkan lamunan saya. Iya dok," jawab saya masih tergagap. Entah mengapa setiap kali berbicara dengan Dokter Adi, saya selalu merasa salah tingkah dan selalu grogi. Mungkin karena saya memang menyukai Dokter Adi dan berharap untuk bisa mendapatkannya. "Tapi ngomong-ngomong, kamu kok sendirian di rumah? Bude mana?" tanya Dokter Adi ketika ia sudah duduk di salah satu kursi kantin. Bude itu panggilan akrab untuk ibu saya. Saya pun menjelaskan tentang kepergian ibu kepada Dokter Adi. Dokter Adi hanya mengangguk, kemudian berujar, "Saya pesan kopi dong Ran, seperti biasa ya." "Iya dok," jawab saya cepat, lalu segera berdiri. Hari sudah mulai gelap, dan biasanya jam-jam begini kantin memang akan sepi. "Dokter Adi menginap lagi di rumah sakit malam ini?" tanya saya berbasa basi, sambil terus mengaduk kopi yang saya buat. "Sepertinya iya. Kalau udah lewat tengah malam, saya malas pulang," jawab Dokter Adi. "Lagi pula kalau pulang di rumah sepi, belum ada istri soalnya."
Dokter Adi melanjutkan ucapannya dengan sedikit berkelakar. Palingan cuma ada mama dan papa yang terus saja mendesak untuk saya segera menikah. Saya tersenyum mendengar ucapan Dokter Adi sambil saya melangkah mendekati mejanya untuk mengantar kopi. Dokter Adi, mengapa nggak menikah saja? Saya berujar dan meletakkan segelas kopi tersebut di depan Dokter Adi. Dokter Adi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Wajahnya tiba-tiba terlihat murung. Melihat Dokter Adi yang terdiam, saya memutar tubuh dan segera melangkah menuju kursi tempat saya biasa duduk, berada sedikit jauh dari Dokter Adi. "Bude pulang jam berapa?" tanya Dokter Adi tiba-tiba setelah ia menghirup kopinya beberapa kali. "Ibu nggak pulang malam ini, mungkin besok," jawab saya. "Jadi kamu sendirian aja di rumah sampai besok?" Dokter Adi bertanya lagi. "Iya," jawab saya sambil mengangguk. Suasana kembali hening. Dokter Adi terlihat menghirup kopinya lagi beberapa kali. Sampai kemudian ia berucap, "Saya boleh numpang nginap di sini sekalian nggak?" Spontan jantung saya berdetak. Maksud Dokter Adi apa coba? Pakai acara menginap segala di rumah saya. Di rumah sakit saya tidur kurang lelap karena selalu ribut dan bising. Dokter Adi pun melanjutkan kalimatnya yang membuat saya segera membuang jauh-jauh baper saya yang tiba-tiba muncul. "Saya nanti selesai tugas kira-kira jam 12 lewat lah. Kamu nggak apa-apa kan? Nanti saya ketuk pintunya. Nggak ganggu kan?" Kali ini Dokter Adi bertanya sambil terus menatap saya dengan matanya yang teduh itu. Grogi saya datang lagi. Tapi segera saya menjawab, "Ya, nggak apa-apa dok, boleh kok. Malahan saya senang jadi ada teman." Saya merasakan suara saya sedikit bergetar. Dokter Adi tersenyum, kali ini lebih lebar. "Oke, makasih ya sebelumnya. Saya mau kerja dulu ya," ucap Dokter Adi. Ia lalu berdiri dan melangkah keluar. Setelah tentu saja meninggalkan selembar uang 5 ribuan di atas meja. Sejak Dokter Adi meninggalkan kantin, pikiran saya mulai menerawang. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau saya tidur bareng Dokter Adi? Segala pikiran kotor melintas di otak saya, hingga saya tidak tertidur sedetik pun sampai jam 12. Maaf ya, terpaksa bersambung, karena part berikutnya akan semakin vulgar. Jadi tayangnya harus beda. Simak saja part berikutnya di channel ini ya, nggak lama kok. Atau bisa langsung lihat di deskripsi video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di part 2. Salam cerita kehidupan plus.